Saudara, dari ruangan lantai O dari ruangan Homestay 21 ini 103. Jadi saya tinggal stay di sini selama 2 hari. Tadi pagi masuk pagi-pagi, lalu Pak Jerry namanya sudah memberi makan yang sedap. Dan kalaulah besok pagi ada pesawat ke Jakarta, senang. Dan sebenarnya begitu mudah langsung membeli di Garuda, di aplikasi Garuda atau ini sepenuhnya. Jadi begitu mudah kalau ada keterbukaan. Memang menjadi sangat mudah bila ada keterbukaan di antara kita. Tapi yang menjadi masalah Bapak Ibu adalah sangat sulit bagi kita untuk terbuka ketika kita belum memiliki suatu kesatuan roh dengan orang itu. Kita istirahat sejenak. Ya, kita lanjutkan, saudara. Kita lanjutkan. Apa yang mau kita dapatkan dari seluruh rangkaian perjalanan dari Posko 1 di Bandung, Jalan Pajar 74A sampai dengan hari ini? Menurut kami, Bapak Ibu, adalah bahwa perjalanan-perjalanan dalam kehidupan ini selalu ditatang, ditopang, bahkan didampingi oleh Roh Tuhan itu. Kami merasakan itu. Kami berangkat dengan 15.000 sekian subscriber pada tanggal 15 Februari. Ya, 15 Februari. Ya, 15 Februari. Kami ditahbiskan di gereja ministry, di Gereja Kasih Kristus Indonesia, Ministry Parakletos di Makassar pada tanggal 17 Februari. Ya, 17 Februari. Oleh Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Wilayah. Daerah berarti daerah Sulawesi, wilayah Indonesia Tengah. Dalam perjalanan pelayanan hari ini tanggal 9 April, sebulan lebih itu, kami merasakan pendampingan kasih Tuhan. Channel kami yang bernama The National Committee Advisory for the President of Republic Indonesia NKRI 1945 begitu mulia dirasakan oleh seluruh subscriber. Karena mereka tidak diganggu oleh iklan, tidak diganggu ajakan bergabung dan membayar dari kantong mereka 29.900 sebulan. Mereka lega hatinya untuk menerima, seperti menerima darah Tuhan Yesus Kristus, tubuh Tuhan Yesus Kristus, yang selalu dirayakan dalam pertemuan-pertemuan tiap minggu. Yesus Kristus berkata, lakukanlah seperti ini untuk mengenang akan Daku. Namun ada beberapa rekan yang mengatakan perjamuan kudus ini haruslah yang sudah mengerti. Ya, kita hargai itu. Tetapi pendampingan Tuhan itu termasuk di dalamnya ketika kita mau mengimplementasikan, menerima darah Tuhan Yesus itu dalam bentuk seloki-seloki kecil dan
tubuh Kristus itu dalam hosti yang sedemikian kecil putih. Itu adalah dramatikal, suatu mengingatkan betapa Tuhan mendampingi kita. Itu yang kami rasakan, Bapak Ibu. Sama seperti di sini, di ruangan 103 ini, terasa di sini sejuk. Bukan hanya semata-mata karena AC yang setengah PK ini. Setengah PK atau 3/4 PK atau bukan 1 PK, bukan, ini setengah PK saya rasa, atau 3/4. Jadi cukup. Tingginya saya rasa 4 meter lebih. 4 meter. Jadi kalau bisa langit-langit itu 5 meter. Rata-rata gedung di tempat-tempat yang bagus adalah, oh, ternyata ini adalah semacam stiker. Oh, jadi ini bukan dinding batu bukan. Nah, sehingga suara keluar sedemikian rupa tidak ada. Suara itu, coba perhatikan, kalau dinding ini gimana? Oh, semua dinding bukan dinding batu. Ini dibikin sedemikian rupa pakai tulang. Jadi ini tidak langsung dengan batu. Sehingga suara itu diserap oleh, ini bagian studio. Inilah yang harus kita buat di rumah-rumah kita kelak. Menurut kami, tanpa AC pun ini bisa bagus, tanpa AC. Tapi dengan AC juga bisa bagus. Kita bisa bikin dengan AC atau kipas. Iya. Jadi memang ini kamar-kamar spesial. Nah, ini juga 60. Tapi ke depan kita bisa bikin 120 kali 80. Ya. Jadi kita akan bikin begini. Semua keempat dinding ini menyerap suara itu. Jadi tidak ribut. Bahkan dari luar pun nggak kedengaran. Ini satu contoh yang perlu kita pertimbangkan, Bapak Ibu. Lalu ornamen-ornamen ini, karena ini berupa stiker, begitu mudah kita pilih. Boleh yang begini. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa hanya dinding ini yang berbunga dan ini tidak? Kemungkinan begini, kalau semuanya sama, tidak indah lagi. Jadi ada yang begini, ada yang tidak. Itu keren. Pemikiran itu. Dalam perjalanan kehidupan memang, Bapak Ibu, kita perlu berimprovisasi. Kita perlu memahamkan di manakah pendampingan Tuhan itu. Jangan-jangan terlalu sering kita menjadi rejection feeling, menolak pendampingan Tuhan. Kami merasakan pendampingan Tuhan itu semakin nyata di dalam kesendirian kami. Itu sebabnya gaji yang berjumlah 92 juta lebih, yang merupakan tabungan-tabungan dari beberapa bulan gaji kami, saya rasa hampir 3 tahun, yang menjadi jumlah yang begitu besar. Dan kami sudah menyatakan kepada Ibu Mira, pejabat Asabri di Palu, karena kami warga Palu sekarang, bahwa 92.600.000 lebih itu, yang 600-nya memang semacam THR atau tanda sukacita kami berdua, kami suami istri baginya. Itu sudah tradisi kami. Kami ingat dulu waktu mendapat BPJ, biaya perjalanan dinas pulang kampung ketika pensiun, berarti 8 tahun yang lalu, jumlahnya 17.455.000 sekian. Yang 455.000 sekian benar-benar kami berikan kepada Bintara Administrasi yang menyelenggarakan, mengurus, melengkapi semua itu. Demikian juga kepada Ibu Mira
di Asabri Palu. Kami sudah nyatakan itu. Dan kami bisa putar nanti pesan itu, karena memang pesan itu luar biasa. Kami akan putar pesan itu, dan ini tentu akan menjadi sesuatu yang menarik bagi siapapun terkait dengan cara kami menyatakan kasih kepada seorang yang menurut kami ini bukan suatu pelanggaran, tapi ini adalah hati kami yang penuh dengan kasih, sehingga ya ini dia nih. Oh ya, ternyata sudah dihapus. Jadi tapi kami mau tunjukkan bagaimana ini dia. Mungkin di sini ada. Ini. Ya, baik saudara-saudara, jadi inilah yang memang menjadi bagian dari sukacita kami di hari-hari ini. Bahwa internal GKKI Erstadai Mamuju akan menjadi makin bersatu padu untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan di tiap-tiap keluarga, tiap-tiap pribadi, sehingga kami menjadi satu sinergitas yang boleh bersikap individu sekaligus sosial, menyatakan kepada masyarakat banyak, kamilah Gereja Kasih Kristus Indonesia yang benar-benar El Shaddai. El Shaddai artinya Elohim, menyampaikan sukacita, menyampaikan peristirahatan yang damai. Kita memerlukan istirahat, Bapak Ibu. Tapi istirahat apa? Ada istirahat, disinilah beristirahat yang kami kasihi. Ternyata itu adalah tempat peristirahatannya sementara sebelum dipanggil ke surga. Padahal menurut kita, iman Kristen mengatakan bila orang itu telah menghembuskan napas, rohnya kembali kepada Bapa. Jadi istirahat apa di situ? Bukan itu. Elohim Shaddai adalah istirahat bahwa dalam kehidupan kita perlu kita sibuk bekerja. Tapi dalam renung-renung kita, hati kita tenang bersama dengan Tuhan Yesus. Bersama dengan rohnya yang menyala-nyala, sehingga kita powerful dalam setiap saat. Itu makin kami terapkan dalam pelayanan kami. Kehadiran kami di Mamuju mulai tanggal 18 Februari, terus di Maret, dan kini sudah tanggal 9 April. Kami mau berhari libur di Jawa. Kami akan datang lagi, dan program yang paling unggul dari kelompok kami, komunitas Goes, kelompok golongan Mendayung. Saya belum tahu nama di sana. Pada saat itu nanti akan mencari lokasi yang sesuai, sehingga diharapkan bisa dihadiri oleh Kapolda, Danrem, semua pejabat-pejabat keras. Dan ada semacam program unggulannya. Apakah memperkenalkan sepeda lipat? Kami sedang membuat semacam kerjasama dengan ProAction, sehingga bisa ditampilkan sepeda itu. Dan pada saat itu juga boleh dihadiahkan. Bagaimana caranya? Kami belum bisa menjelaskan lebih rinci. Event organizing lah yang ahli dalam bidang itu. Saudara-saudara, kami terbuka untuk mendapat kesan-pesan dari siapapun. Karena channel kami adalah Komite Nasional Dewan Penasihat Presiden Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Kami rindu bahwa ada entertain, hiburan, publikasi, penjelasan, informasi yang lebih lengkap dari yang selama ini ada, yang lebih baik dari yang pernah ada baik, yang lebih mulia daripada apa yang pernah mulia. Itu
Itulah dari kami. Ini siaran kedua atau ketiga hari ini dari Makassar, Ujung Pandang. Grand Mall.